Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nandita Aulia Kairunisa dari Prodi PPKN semester 6 Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, teknik sampling, dan juga jenis-jenis data. Yang pertama, ada populasi. Nah, populasi sendiri adalah seluruh elemen atau objek yang mana objek tersebut menjadi objek penelitian. Populasi sendiri dapat berupa orang, barang, kejadian, atau objek lain yang memiliki karakteristik tertentu yang sedang diteliti. Contohnya seperti populasi mahasiswa di sebuah universitas itu dapat termasuk ke dalam contoh populasi. Selanjutnya ada sampel. Sampel sendiri yakni sebagian elemen atau objek yang mana dipilih dari populasi untuk dijadikan objek penelitian. Sampel sendiri harus representatif agar nanti hasil penelitiannya bisa digeneralisasikan ke populasi. Contoh dari sampel sendiri misalnya dari 100 mahasiswa yang dipilih dari 1.000 mahasiswa universitas untuk penelitian. Kemudian ada perbedaan antara populasi dan juga sampel. Yang pertama, populasi, seluruh elemennya menjadi objek penelitian, sedangkan sampel bagian dari elemen yang ada di populasi. Yang kedua, bila populasi memiliki jumlah yang lebih banyak, sedangkan sampel, jumlahnya lebih sedikit. Lalu perbedaan yang ketiga, data dari populasi sendiri sulit diambil karena lebih banyak, sedangkan data dari sampel lebih mudah diambil karena jumlahnya terbatas. Selanjutnya, teknik sampling. Ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sampling acak atau juga disebut random sampling. Nah, sampling acak sendiri yaitu setiap elemen populasi yang mana memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contoh dari sampling acak ini yakni menggunakan undian untuk memilih pesertanya. Yang kedua ada sampling sistematis atau systematic sampling. Pemilihan elemennya dilakukan dengan interval tertentu setelah memilih elemen pertama secara acak. Contohnya sendiri seperti memilih setiap elemen ke-10 dari daftar. Lalu yang ketiga ada sampling stratifikasi atau stratifi sampling, yang mana populasinya dibagi menjadi kelompok atau strata, kemudian sampel diambil secara acak dari setiap stratanya. Contohnya seperti memilih sampel dari berbagai kelompok usia. Yang keempat ada sampling cluster atau cluster sampling. Nah, sampling cluster ini sendiri yaitu populasinya dibagi menjadi beberapa cluster, kemudian beberapa cluster sendiri dipilih secara acak dan semua elemen dalam cluster tersebut dijadikan sampel. Contoh dari sampling cluster itu yakni mengambil sampel dari beberapa sekolah di kota. Selanjutnya, ada jenis-jenis data. Yang pertama, ada data kualitatif atau kategorikal, yang mana data yang menggambarkan kategori atau sifat tidak memiliki nilai numerik. Contohnya seperti jenis kelamin, warna rambut, dan juga agama. Lalu yang kedua ada data kuantitatif atau numerik. Nah, data ini sendiri berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur. Contoh dari data kuantitatif numerik ini seperti tinggi badan, usia, jumlah, dan juga pendapatan. Yang ketiga, jenis data kuantitatif yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada data diskrit atau data yang hanya dapat memiliki nilai tertentu. Contoh dari data diskrit ini sendiri yaitu jumlah anak dalam sebuah keluarga. Misalnya dalam suatu keluarga ada berapa anak di keluarga tersebut. Lalu yang kedua ada data atau data yang dapat memiliki nilai dalam rentang yang luar. Contohnya seperti tinggi badan dan juga berat badan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu populasi adalah seluruh objek yang mana nantinya menjadi fokus penelitian. Sementara sampel itu hanya sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Teknik sampling yang tepat akan memastikan bahwa sampel yang diambil representatif untuk populasi. Nah, dalam hal ini sendiri, jenis data dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kualitatif dan juga kuantitatif. Yang masing-masing data tersebut memiliki kategori dan karakteristiknya yang berbeda. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.